Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Ustazah dengan pembelajaran IPA di kelas 1. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustazah tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman tentang pijakan kita selama menonton video pembelajaran. Yang pertama, pastikan teman-teman menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman menyimak dan memahami video pembelajarannya. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyeknya dengan tuntas dan mandiri. Dan yang terakhir, pastikan selama menonton video pembelajaran dan mengerjakan proyeknya didampingi ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kita masuk ke dalam tema yang keenam, yaitu tentang lingkungan sehat, bersih, dan asri. Dan kita sudah masuk ke dalam subtema yang kedua, yaitu tentang lingkungan sekitar rumahku. Nah, sebelum Ustazah jelaskan tentang subtema hari ini, yuk kita sama-sama bernyanyi. Nah, lagu ini yaitu diambil dari tema kita, yaitu lingkungan sekitar rumahku. Nah, nada lagunya yaitu Ayo Bergembira yang dinyanyikan oleh Tasya. Nah, kita ambil dari rapnya ya. Yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Mari kawan semua, bersama kita rawat lingkungan agar bersih, agar asri lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Mari kawan, bergegaslah membersihkan lingkungan rumah. Mari kawan, bergegaslah membersihkan lingkungan rumah kita. Nah, bagaimana teman-teman? Asik kan lagunya? Nanti teman-teman bisa coba lagi di rumah ya. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan sekitar rumahku. Yang pertama, lingkungan adalah tempat di mana suatu makhluk hidup itu tumbuh, di mana meliputi unsur-unsur yang penting seperti tanah, air, dan udara. Jadi lingkungan itu adalah tempat yang di mana ada makhluk hidup yang membutuhkan tanah, air, dan udara. Nah, sedangkan rumahku adalah kehidupan sosial kemasyarakatan yang terjalin dalam bangunan tempat tinggal. Jadi ada hubungan sosial dengan orang lain yang ada dalam bangunan tempat tinggal. Nah, kalau sekitar adalah sekelilingnya. Nah, jadi lingkungan rumahku adalah tempat makhluk hidup untuk bersosialisasi yang terjalin dalam bangunan tempat tinggal di sekelilingnya. Nah, lalu bagaimana ya contohnya? Nah, contohnya teman-teman, kehidupan dalam lingkungan rumahku itu banyak, seperti lingkungan di sekitar komplek ataupun di sekitar dalam rumah kita. Nah, itu adalah masuk ke dalam lingkungan rumah kita. Oke teman-teman, Ustazah akan langsung membahas tentang materi hari ini. Materi hari ini adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Bagaimana ya caranya kita
dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, teman-teman silakan lihat di gambar berikut ini. Ada tempat sampah. Nah, tempat sampah adalah untuk teman-teman hidup sehat dan bersih, yaitu dengan cara teman-teman membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan sampah tersebut, yaitu dengan dipilah ya, seperti sampah organik dibuang ke tempat organik dan non organik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teman-teman akan diajarkan hidup bersih, yaitu dengan cara membersihkan diri seperti cuci tangan, mandi, ataupun hal yang lain yang berhubungan dengan tubuh kita agar tubuh kita tidak terkena virus dan bakteri. Selanjutnya, bagaimana hidup yang sehat, yaitu teman-teman membuat jadwal untuk bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan rumah setiap harinya dengan anggota keluarga. Karena kebersihan dan kesehatan adalah bukan tanggung jawab orang tua saja, tapi kita yang ada di rumah. Jadi kita bisa bergantian ataupun bersama-sama untuk membersihkan rumah kita agar selalu bersih dan sehat untuk ditempati. Selanjutnya yang nomor 4 adalah merawat diri sendiri dengan selalu mencuci tangan, mandi, dan sering berganti pakaian ketika kita selesai beraktivitas. Karena ketika kita tidak berganti pakaian, maka keringat akan menempel dan menimbulkan banyak kuman dan menimbulkan bau pada tubuh kita. Dan itu akan membuat kulit kita akan tidak nyaman. Jadi seringlah untuk mandi dan berganti pakaian. Nah, kalau mencuci tangan, karena kita sering memegang sesuatu yang mungkin itu kotor. Nah, kalau kita tidak membiasakan untuk cuci tangan, maka banyak kuman dan virus yang masuk ke dalam tangan kita. Sedangkan tangan kita akan selalu menyentuh benda-benda lain, seperti tubuh kita lain. Nah, itu virus akan berpindah. Nah, itu ya teman-teman pentingnya mencuci tangan. Lalu yang kelima, menanam tanaman dan merawatnya dengan baik dan rapi. Pastikan teman-teman di rumah memiliki tanaman ya, agar kita memiliki udara yang segar dari tanaman. Dan kita juga memiliki rumah yang asri karena memiliki tanaman yang hijau. Nah, selanjutnya nomor 6 yaitu menata barang yang ada di rumah dengan rapih dan bersih. Contohnya seperti gambar ya, yaitu dapur yang tertata rapi. Bagaimana kelihatannya? Nyaman ya ketika sudah tertata rapi. Berbeda dengan benda-benda yang berantakan. Itu sangat tidak nyaman dan akhirnya banyak menimbulkan kuman dan bakteri yang bersarang di benda-benda tersebut ataupun banyak debu ya. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama, dengan kita menciptakan lingkungan yang sehat akan tumbuhlah menjadi hidup yang bersih. Maka kita akan selalu menjaga kebersihan karena ingin hidup yang sehat. Lalu yang kedua, lingkungan sehat dapat diciptakan dengan menjaga kebersihan dan merawatnya. Ingat teman-teman, kita selalu menjaga kebersihan. Namun kalau tidak dirawat percuma saja, karena dirawat itu harus setiap hari, harus intens ya, tidak hanya sekali saja. Karena barang yang kita gunakan ataupun tubuh kita kalau tidak sering dibersihkan akan timbulnya penyakit ya, karena adanya virus dan kuman di tubuh kita. Jadi harus setiap hari kita merawatnya. Lalu yang terakhir, lingkungan yang sehat dan bersih akan nyaman ketika kita tinggali kalau kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya. Ingat teman-teman, apalagi sekarang sudah adanya virus corona, maka teman-teman harus menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Pastikan ketika keluar harus menggunakan masker, dan ketika di dalam pastikan teman-teman jaga jarak dan jaga kebersihan dan kesehatannya di rumah. Dan jangan lupa ya, ventilasi udaranya juga harus diperhatikan seperti jendela. Nah,
Ketika jendela terus ditutup tanpa dibuka, maka kita tidak akan mendapatkan ventilasi udara yang segar, atau jendela dibuka dengan tujuan agar mendapatkan ventilasi cahaya yang bagus juga untuk tubuh kita, ya. Oke, itu saja teman-teman tentang menciptakan lingkungan yang sehat. Lalu apa hikmahnya? Yaitu hikmahnya yang pertama, teman-teman bisa menjaga kebersihan. Nah, masing-masing individu dengan peduli lingkungan sehingga terciptanya lingkungan sehat dan asri. Jadi, tugas untuk membersihkan atau menjaga kesehatan itu bukan hanya tugas orang lain, tapi diri kita sendiri harus peduli pada kesehatan kita sendiri, yaitu untuk membersihkan diri, menjaga dan merawatnya. Nah, lalu yang kedua, suasana lingkungan menjadi nyaman, aman, baik dari sampah ataupun bencana alam, karena kita tidak menjaga bumi kita. Jadi teman-teman, pastikan teman-teman selalu menjaga lingkungan kita agar menjadi nyaman dan tidak terjadinya bencana alam. Nah, bencana alam terjadi karena manusia yang tidak pernah menjaga atau merawat alam tersebut. Contohnya dengan membuang sampah sembarangan sehingga akan menyumbat aluran air, ataupun kita membuang pada sungai sehingga sungainya menjadi kena dampaknya dan menjadi bau, dan akhirnya kita tidak mendapatkan air yang bersih karena tercampur dengan sampah. Nah, pastikan teman-teman bisa menjaga lingkungan kita ya agar tetap bersih dan terawat, dan kita bisa menikmati hasil dari alam tersebut dengan baik. Nah, itu adalah resikonya ketika kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan pada lingkungan kita, yaitu terjadinya bencana alam. Lalu bisa juga menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Coba teman-teman, kalau lingkungan kita tidak pernah ada ventilasi udaranya, ventilasi cahayanya, dan rumahnya itu kotor, banyak debu, dan kita tidak menggunakan protokol kesehatan, apa yang akan terjadi? Maka penyakit akan datang pada tubuh kita dan kita akan mudah sakit, ya. Pastikan teman-teman selalu menjaga bumi kita dan menjaga diri kita. Oke, hari ini teman-teman silakan simak proyeknya ya. Proyeknya yaitu teman-teman dapat menunjukkan tempat yang kurang sehat dan sehat untuk lingkungan rumahnya. Contohnya, silakan teman-teman field trip bersama pendamping mengelilingi rumahmu, baik di luar ataupun di dalam. Nah, lalu buatlah foto dengan diberi keterangan tempat yang sehat dan tidak sehat. Jadi teman-teman tinggal silakan tunjuk mana lingkungan yang sehat. Misalnya lingkungan yang sehat itu cukup udaranya, misalnya dengan menunjukkan adanya jendela, nah yang bisa mendapatkan ventilasi udara, atau cukup cahaya dengan adanya jendela juga atau pintu. Nah, itu cahaya akan masuk ke dalam rumah kita. Ataupun misalnya dengan tidak adanya sampah. Nah, itu teman-teman silakan tunjukkan tempat-tempat yang sekiranya sehat dan tidak sehat. Ataupun teman-teman selalu menyediakan hand sanitizer di rumahnya atau masker. Nah, itu adalah menunjukkan kita bahwa mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus. Nah, itu ya. Semoga teman-teman paham dengan proyeknya hari ini. Nanti kalau memang tidak paham, teman-teman bisa tanyakan ke Ustazah ketika Google Meet ya. Oke. Ingat, hasil foto atau videonya bisa dikirimkan melalui Google Classroom ya. Jadi proyeknya teman-teman bisa berupa foto ataupun video. Nah, videonya bisa berbentuk teman-teman bercerita dengan keluargamu, atau foto, yaitu tempat-tempat mana saja yang menjadikan lingkungan sehat dan tidak sehat ya. Untuk fotonya Ustazah tidak akan batasi, teman-teman silakan boleh 2 boleh 3 ya. Oke, itu saja informasi tentang proyeknya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga
ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman selalu menjaga kesehatan dan semangatnya. Walaupun kita belajar dari rumah, teman-teman tetap harus semangat. Nah, sebelum kita tutup kegiatannya, kita akan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.